guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi menjelang siang. Selamat hari Minggu ya. Happy weekend everyone. Maaf, ini back soundnya ya, background sound di belakang aku itu tetangga aku lagi potong-potong gergaji kayu karena mereka itu bakal ngebangun kolam renang di belakang rumahnya. Jadinya nggak tahu kenapa mungkin udah mulai build itu kolam renang, jadinya agak berisik. Mohon maaf sekali. Anyway, di video aku kali ini aku berkolaborasi dengan para Indonesia vlogger di mancanegara. Yeay, kita collab lagi guys. Seneng banget dong. Iyalah. Nah, opening kita kali ini aku bakal sedikit berbeda. Memang tadi bukan opening, yaitu kan pada umumnya kalau di video-video aku pasti openingnya seperti itu. Karena konten kita kali ini serempak bakal kasih tahu mengenai stereotypes di negara kita masing-masing. Negara apa sih? Ya, karena yang ada di video ini itu berasal dari beberapa negara, berbagai macam negara di seluruh dunia. Ada dari di UK, Prancis, di mana lagi, ada di Jerman, terus pokoknya banyak sekali, termasuk Australia, negara tempat aku tinggal sekarang. Dan tepatnya aku di kota Sydney. G'day mate, how are you? How's going? Jadi kalau di Australia itu g'day, good afternoon, tulisannya G tanda kutip D A Y, jadi disingkat. Nah, nanti kita bakal bahas kenapa sih banyak sekali singkatan-singkatan, dan apa benar Australia itu memiliki own language atau bahasa sendiri. Iya, bener banget. Pokoknya kalian harus keep watching this video, jangan skip. Oke, kita bakal mulai. Yang pertama, kalau memang kalian belum pernah atau udah pernah ke Australia nih, tapi nggak nyadar kalau ada beberapa hal yang memang di sekeliling kamu itu benar nggak sih kalau Australia itu seperti ini, di negara Australia tuh ada kayak gini. Nah, pastinya kalian curiosity bertanya-tanyanya itu sangat amat pengen dapat jawaban yang tepat. Contohnya, misalnya yang pertama nih, bener nggak sih kalau di Australia atau orang Australia itu bisa menunggangi kanguru sebagai transportasi mereka? Ya enggak, bener lah, salah. Pastinya dong, kanguru itu udah udah identik dengan negeri kanguru ya, Australia gitu. Pasti kanguru bisa dijadikan sebagai transportasi atau moda transportasi orang-orang Australia untuk berkeliling kemanapun, mau bekerja, mau main, mau segala macam. Dan itu salah besar, tereng. Iya, karena kenapa? Australia itu memang memiliki banyak hewan-hewan peliharaan dan hewan-hewan yang dilindungi gitu, hewan-hewan peliharaan. Memang hewan-hewan yang setiap negara kan pasti punya identik dan ciri khasnya, dan kanguru ini memang udah sebagai hewan yang dilindungi banget. Jadi di mana sih kita bisa ketemu kanguru? Kalau nggak di kebun binatang, kalau enggak ke national park gitu. Jadi kalau kalian nih kalau ke national park, areanya itu kan suka berkelok-kelok gitu ya, jalanannya ya, dan menuju area national park, taman nasional ya, itu pasti banyak hewan liar seperti wombat, koala, kanguru. Dan kalau di malam hari atau di siang hari juga mereka kadang suka nyebrang jalan tuh, dan disitulah kita harus hati-hati. Biasanya di setiap jalan itu kita selalu dikasih tanda gitu. Dan di dalam national park itu sendiri itu banyak sekali pantai-pantai cantik. Nah, ada salah satu pantai namanya Pebble Beach yang aku tahu, dan ada juga beberapa pantai tersebar di negara Australia ini, mau di Australia bagian utara, tengah, selatan, timur, barat. Itu memang kita bisa bertemu dengan hewan liar tersebut gitu, hewan yang dilindungi tersebut gitu. Nggak kalah menariknya lagi kalau kita foto bareng dan kita kasih makan, karena kita tahu kan mereka juga kalau dikasih makan mereka akan mendekati. Dan bentuk kanguru, jenis kangurunya itu pun tidak
semua besar-besar guys, dan mereka juga size normalnya ya ada yang kecil, ada yang sedang, ya tergantung kita melihat kangurunya tersebut di area mana gitu. Mungkin kalian ada pernah dengar kanguru yang memang badannya gede banget gitu ya, terus dilatih untuk boxing. Itu kayaknya aku pernah lihat beritanya di mana. Yang tapi aku nggak bahas itu semua. Yang pasti kalian tidak bisa menunggangi kanguru sebagai moda transportasi, dan itu pasti kalian curiosity-nya dalam banget. Kok bisa ada pemikiran seperti itu? Ya mungkin kalian berpikir bentuk atau jenis badan kanguru itu besar seperti yang memang di sosial media atau di internet perlihatkan, dan itu ada aja, cuman sedikit aja mereka bentuknya besar, tetapi generally pada umumnya mereka size-nya biasa aja gitu guys. Nah, beralih ke pokok nomor 2 ya, item nomor 2. Pasti kalian berpikir kalau orang Australian itu always put Vegemite. Tahu dong Vegemite? Ya, Vegemite itu di semua makanan. Bener nggak sih? Salah, yeay. Sampai detik ini pun aku belum pernah ngerasain namanya Vegemite guys, karena gimana ya, baunya itu yang sebetulnya dalam tampilan cantiknya itu bagus. Ini sebetulnya bukan Vegemite, tetapi sama seperti Vegemite, namanya Mighty Mite. Tuh, dan suami, ya namanya suami ya, suamiku kan bule, ya iyalah orang bule tuh suka dengan Vegemite gitu ya. Dan Mighty Mite ini totally sama persis baunya, rasanya sama banget. Tadi aku udah pernah buka dan enggak banget. Jadi kebayang dong kalau semua makanan diolesin dengan Vegemite atau Mighty Mite ini. Swear. Bahan kandungannya ini menarik sekali guys, karena makanan ini tuh seperti yang kalian lihat ya, dari warnanya aja kan brown, coklat tua ya, coklat tua yang memang ini tuh kayak selai ya. Kalau Indonesia kan selainya ya, selai pada umumnya ada blueberry, ada strawberry, peanut butter gitu kan. Cuman ini Vegemite ini memang khasnya Australia banget gitu, dan coklat tua kental. Dan ini tuh terbuat dari ekstra ragi bir. Kebayang nggak? Ekstra ragi bir. Yang sisa-sisanya itu guys dibuat seperti ini ya, dengan berbagai aditif sayuran dan rempah-rempah lainnya gitu. Vegemite yang ini sendiri dikembangkan oleh Cyril Callister dari Melbourne, Victoria, tahun berapa ya? Teng tong 1922 ya. Dan Vegemite ini tersendiri banyak sekali kandungan vitamin B-nya guys, khususnya thiamin, riboflavin, niacin, dan folat. B1, B2, B3, B9, dan masih banyak lagi BB. Yang penting memang orang Australia itu sangat menjaga kesehatan banget ya. Nggak semua banget sih, cuman 80% ya, let's say 65% lah, karena ada juga orang yang memang nggak menjaga kesehatan. Tetapi 65-70% mereka itu sangat amat menjaga kesehatan dan pola hidup makannya itu sehat kalau dibandingkan dengan orang-orang di negara-negara lain gitu ya. Dan ini tadi aku sebelum bikin video ini memang ngomong sama suami aku, punya Vegemite nggak gitu kan? Nggak ada juga Mighty Mite. Ya udahlah, aku pinjam gitu. Rasanya seperti selai-selai lainnya, cuman memang baunya menyengat banget gitu. Dan biasanya orang Australia itu olesin Vegemite atau Mighty Mite ini dengan sandwich gitu kan, bikin kayak roti putih ya, di sandwichin, mau pakai butter dulu atau mau pakai langsung Vegemite, toppingnya yang lain nggak masalah, itu tergantung kesukaan kalian gitu. Dan di toast, dipanggang, di roti panggang, jadi diolesin ke roti gandum biasanya gitu ya.
terus di toast, udah gitu dimakan deh gitu. Mau diolesin lagi juga nggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Jadi salah besar kalau Vegemite itu sendiri dipakai di semua jenis makanan. Tereng, salah guys. Nah, selain itu, bener nggak sih kalau orang Australia itu identiknya easy going? Bener banget, easy going, nyantai, nyantai bro. Iya bro. Ya iyalah, kalian bisa lihat kebiasaan mereka ya. Kebiasaan mereka tuh kan di bawah sinar matahari, outdoor activity ya, nge-beach ya, surfing, nongkrong di cafe depan pantai gitu ya, terus pakai celana pendek, pakai sendal japit, dan itu tuh kebiasaan mereka banget, nge-beer gitu ya, terus pakai kaos singlet gitu, dan dengan bahasa gaul nyantainya, "G'day mate, how's going?" Nah kayak gitu, jadi benar-benar easy going. Dan memang mate itu sendiri panggilan kayak panggilan akrab gitu, mateship kan. Jadi kalau memang kalian kenal banget ataupun gak kenal banget, mereka tuh selalu menggunakan mate itu di akhir kalimat mereka. Jadi sebagai ini perkenalan, kayak apa kabar kamu, kayak gitu guys. Jadi selamat siang, selamat siang, good day mate, kayak gitu guys. Jadi memang easy going banget, nyantai, dan kita tuh ya jauh lah dari bling bling kayak gini gitu. Kayak gini maksudnya gimana? Dan itu benar banget, Australian itu easy going, nyantai, dan pokoknya gampang banget kalau kalian yang talkative ya, person yang memang suka ngomong dan suka memuji. Mereka tuh impresif banget. Bayangkan ya, aku sampai saat ini pun masih harus tetap belajar untuk gimana caranya impresif sama orang gitu. Karena orang Australia itu ibaratnya kalau kita kasih sesuatu, meskipun itu size-nya kecil dan memang meaningfulnya juga ya kecil banget, tapi mereka tuh impresif banget dengan sesuatu hal yang memang hal kecil tersebut gitu. Mereka dengan berterima kasihnya tuh, "Oh thank you so much my darling, you're so beautiful, look at your hair, I love." Dan mereka itu selalu langsung megang gitu ya, kayak misalnya memuji kan. Kalau kita ya, oh dia cantik, iya memang dia cantik. Kalau di sini, "You're so gorgeous, that's awesome, look at your eyes, look at your eyebrow, you such a smart girl to put your makeup very suitable on you," like oh, kita bakal meleleh lah guys ya. Itu tuh cuman makeup doang misalnya, padahal kita juga ya makeupnya mungkin belinya nggak seberapa gitu, tapi cara apply kita itu cocok di muka kita dan mereka kagum dengan makeup kita. Wow, bayangkan orang yang suka dipuji dapat pujian sekecil itu dari mereka. Fantastic man. Oke, jadi itu dia yang memang menggambarkan orang Australia selain easy going, relax, impresif banget. Dan itu pun aku harus tetap belajar, karena gimana pun juga ya menyesuaikan dengan culture mereka. Dan it's a positive, you know, bener kan, positif banget kan. Itu yang memang aku nggak bisa dapatkan waktu aku di Indo ya. Seperti aku bilang tadi ya, kalau kita lihat cowok ganteng, cewek cantik ya, oh iya cantik kok, iya bener, oh iya ganteng. Kadang kita nggak, ada juga sih kalau yang memang ngefans banget, gila ganteng banget, gila cantik banget, kayak gitulah ya. Tapi memang ke orang Australia itu mengekspresikannya itu dengan sesuatu yang positif dan secara polite, kayak gitu guys, dan bikin kita meleleh. Oke, next. Jadi udah kita bahas yang tadi. Lalu apalagi sih? Bener nggak sih kalau orang Australia itu sangat passionate banget mengenai sport? Bener banget, yes. Jadi sport itu udah kayak apa ya, mendarah daging banget ya gitu. Kalau di Indo mungkin kita hanya taunya bulu tangkis ya, bulu tangkis, terus apalagi sih sepak bola pastinya. Aku sih nggak terlalu sportmania banget ya nggak. Tetapi kalau di sini itu news sama berita
nonton berita sama nonton olahraga itu di TV itu udah kayak kita mantengin TV nonton selebritis, gosip-gosip selebritis. Di Indonesia kan banyaknya gosip selebritis ya kan. Nah, kalau di sini tuh beda banget. Jadi sport itu udah kayak passionate banget, udah kayak banget. Ada sport apa aja sih di sini yang sangat amat mereka sukai, kayak AFL, Australian Football League, kayak unlikely-nya American football. Cuman AFL ini dia tidak memakai pelindung protective gear pada saat main olahraganya gitu. Tetapi seru banget gitu ya, mereka tuh yang mantengin depan TV sambil barbekyuan gitu ya, ngebir bareng teman-teman keluarganya. Dan ya itulah, terus Opal stadiumnya juga sangat penuh banget demi regu yang memang disukai gitu. Rugby league juga sampai detik ini pun aku nggak bisa bedain namanya rugby league sama rugby union. Seriusan. Dan ya, jadi mereka tuh suka banget dengan sport gitu ya. Selain itu juga berenang, golf, apalagi pokoknya sepak bola, yaitu tadi ya AFL dengan rulesnya. Australia punya rules football, Australia Football League, Rugby League, Rugby Union, dan itu sangat populer banget. Jadi bener banget Australia itu suka sport. Selain itu, bener nggak sih kalau semua orang di Australia itu bisa main surfing dan tidak memakai sepatu? Ya iya kali kalau semuanya bisa main surfing 100%, enggak juga. Tada! Jadi memang karena keindahan pantainya di Australia itu tersebar dan banyak sekali dan gampang diakses oleh orang-orang di Australia, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali orang-orang Australia yang tidak bisa hidupnya tinggal dekat dengan pantai. Jadi hanya beberapa orang tertentu aja yang memang suka surfing. Contohnya aku nggak suka surfing, aku suka ke pantai, cuma nongkrong doang gitu. Dan aku juga belum ada waktu untuk belajar surfing karena memang aku juga takut gitu dengan laut. Aku nggak pandai berenang di laut gitu, dan itu salah besar. Jadi makanya hanya beberapa orang tertentu aja yang memang suka surfing. Betulan di sini kan seperti yang kalian tahu, pantai Bondi, Cronulla yang di New South Wales ya, terus yang benar-benar pantainya sudah terkenal dan memang ombaknya bagus sekali untuk surfing. Dan kalau di pantai ya mereka identiknya ya pakai ya pakai bikini untuk cewek-ceweknya ya. Untuk cowoknya pakai cara pendek ya, buat cara pantai pendek, terus pakai tongs, itu pakai sendal capit ya, atau nggak pakai sendal capit ya identik orang anak pantai lah gitu ya, pakai singlet atau apa-apa lah. Nggak mungkin kan kalau di pantai bukan pakaiannya pantai, ya nggak sih? Jadi salah besar kalau semua orang Australia bisa surfing dan tidak memakai sepatu gitu. Terus apalagi? They do love their beach culture. Bener gak sih orang-orang Australia itu sangat cinta sama beach culture-nya itu ya. Ya, seperti yang tadi aku udah bahas di awal. Yang tadi kalau memang kebiasaan orang Australia itu kalau di pantai, karena kan ada 3 perayaan ya di summer ya, yang tentunya orang Australia itu sangat amat antusias dan excited banget kalau akhir tahun. Akhir tahun di sini tuh kan summer ya. Jadi Christmas, New Year's Eve sama Australian Day itu kan Desember dan Januari. Itu Australian Day, hari jadinya negara Australia. Itu mereka udah langsung ke pantai, kumpul bareng, mau di boat di tengah-tengah pantai, di nyewa boat atau yang punya boat, perahu gitu ya, perahu besar yang benar-benar bisa putar musik, bisa kongko, bisa nyantai, atau di taman-taman yang dekat pantai juga sambil barbekyuan, sambil ngebir, sambil pakai topi, pakai sendal capit, celana pendek, singlet, cewek-ceweknya juga pakai bikini. Dan memang culture itulah yang memang
apa ya, mencerminkan orang Australia. Jadi kalau kalian pengen tahu orang Australia seperti apa, kayak gitu, nyantai banget kan? Kata gue juga orang Australia itu jauh dari bling-bling, ya, orang Australianya ya, yang pastinya jauh dari bling-bling, keglamoran, gue banget. Oke, lalu apa aja? Bener gak sih orang Australia itu semuanya blonde dan tan? Tada! Salah guys. Well, namanya juga multicultural. Jadi kalau udah datang ke Australia, udah banyak kalian lihat dari segi, sebenarnya mereka tuh nggak semua tan, enggak. Karena Australia kan multicultural, jadi etniknya juga ada etnik Asia di sini, ada etnik Middle Eastern di sini, Amerika di sini, Eropa terutama yang memang pertama kalinya mereka migran gitu ya, orang-orang Eropa datang ke Australia. Ya ada juga yang rambutnya blonde, ada yang rambutnya brown. Jadi kalau di sini kalau blonde yang pirang itu sebutnya blonde ya, kalau yang coklat brownie. Ya, ada juga yang rambutnya hitam gitu ya, terus kulitnya juga ada yang kulit yang bener-bener bule, putih merah, ada juga yang kuning langsat, ada yang coklat, bener-bener coklat. Ya coklatnya itu sendiri memang mereka suka warna yang coklat eksotik kayak orang Indonesia gitu, karena itu mereka suka pantai gitu. Jadi kalau berlama-lama berjemur tuh ya, mereka tuh suka banget, sampai kalau di mereka ke salon, mereka spray gitu ya, benar-benar pengen kulit mereka tuh brown, coklat gitu, tan gitu. Kalau kita kan beda ya, kalau orang Indonesia kan justru mengacunya ke orang-orang Korea yang putih, bersih, langsing. Nah kalau orang Australia itu berkebalikan, justru semakin tan, semakin brownie gitu ya, semakin mereka tuh suka dengan jenis kulit seperti itu. Tetapi tidak semua orang Australia kulitnya tan dan blondie. Tadang, salah guys. Udah aku kasih penjelasan ya. Terus bener gak sih kalau negara Australia itu sama negara-negara lain mereka tahu satu sama lain? Well, kadang kalau kita travel ya, mungkin sebelum-sebelumnya mungkin orang-orang agak questioning, orang mana orang Australia gitu, itu pernah terjadi gitu. Tetapi kalau sekarang udah, siapa sih yang nggak kenal negara Australia gitu ya, meskipun kita secara letak geografis itu di bawah ya guys, di bawah gitu. Jadi mungkin sebelumnya tuh mereka kadang suka questioning lagi, iya di mana ya Australia, berarti they know each other, itu kayaknya salah besar. Secara populasi negara Australia itu, meskipun dari segi geografis itu mereka besarnya itu hampir mendekati besarnya negara US, United States ya. Cuman kan populasinya itu hanya 25 juta aja, sedangkan Amerika kan sekitar 332 juta. Jadi ya tetap aja untuk tidak semua saling mengenal satu sama lain itu make sense lah ya. Jadi salah besar. Dan mungkin kalau kalian pergi ke negara mana gitu yang kaitannya erat dengan Australia, pastilah secara kita kan negara persemakmuran Inggris, pasti mereka tahu banget negara kita, iya pastinya. Dan ini dia yang ditunggu, bener gak sih kalau Australia itu memiliki bahasanya sendiri, they kind their own language. Kayak apa aja? Seperti yang tadi aku udah opening di awal, g'day mate. Nah itu kita artikan sebagai kata perkenalan, kayak halo guys, apa kabar, hi guys, g'day mate, hi guys, hi bro, what's up bro, kayak gitu. Jadi bener-bener mencerminkan Australia banget. Dan apa aja sih Aussie slang? Nah aku sembari baca ya, karena aku juga masih harus tetap belajar. Ini Aussie slang yang sering banget aku dengar. Kalian bisa search Aussie slang words itu kayak apa aja, karena dari alfabetikal dari A sampai Z mereka tuh punya gitu. Cuman ini yang memang amat dan sering dipakai, seperti arvo, afternoon,
Kayak misalnya ya, gue mau pergi, I'm going to the beach in the R4 guys. Not guys, gue kebanyakan sering pakainya guys dibandingkan mate ya. Ya jadi kayak I'm going to the beach in the R4 in the afternoon, mate, something like that. Jadi R4 itu kayak singkatan dari afternoon. Selain itu ada juga avocado, Evo. EVO, avocado. Yang tadi R4, ini Evo. Avocado ya singkatan dari avocado. Karena memang avocado toast itu sangat populer banget, sangat digemari banget sama orang Australia. Jadi roti gandum diselainya pakai toast ya, di avokadonya di smash, diselain di toastnya, terus tambah tomato, ada bacon juga. Maaf karena aku muslim jadi aku nggak makan bacon, bisa diganti dengan aku paling suka ini smoked salmon ya, ikan salmon yang di smoke, dan itu enak banget pakai salt and pepper, yummy banget. Barbecue, ayo, barbecue is Barbie. I'm a Barbie girl in a barbecue, yes. Jadi singkatan dari slang wordsnya barbecue itu Barbie. Bayangkan guys, Barbie. Great, it's beauty. Beauty, the beach is beauty. Jadi kalian bisa menggunakan kata beauty itu sebagai ungkapan untuk great. It's great idea, it's beauty idea, something like that. Bloody, nah ini yang sering aku pakai, bloody genius, bloody hot mate today. Oh my god, jadi itu benar-benar ekspresi orang Australia banget yang menggunakan bloody itu B-L-O-O-D-Y sebagai gantinya very. It's a very beautiful, something like that ya. Bloody oath, yes, or that's very true. Jadi kalau kita mau mengekspresikan sesuatu yang benar dan orang Australia, bloody oath, something like that guys. Terus untuk chicken mereka selalu menggunakan cuk ya, dan mereka juga kalau untuk kayak prawns kayak gitu, mereka nggak pernah nyebutnya shrimp tetapi prawns. Jadi memang banyak sekali policeman, coopers, nanti aku write it down lah ya. Nah ini ekspresi untuk surprise, kayak misalnya mereka kaget nih sesuatu, cracky. It's very Aussie, cracky, C-R-I-K-E-Y, cracky. Dan toilet, nah kalau mau ke toilet, banyak orang-orang kantor aku yang orang-orang bule, I'm going to the loo or Dani. I was like, what's that? They're going to the toilet. Oh okay. Kadang aku harus tanya lagi, mereka mau ngapain gitu. Jadi mereka suka pakai kata lu atau Dani untuk menggunakan toilet. Facebook, Fesi. Funny ya, Fesi, yes. Fesi kayak buka ya, Facebook, Fesi. Nah, selain itu juga ada ekspresi untuk mengungkapkan kayak honestly, seriously, honestly, or yes, honestly, fair dinkum. Bit sounds different, tetapi ada kata-kata fair dinkum. Oh, itu kayak menggunakan bener, seriusan loh, kayak gitu guys. Jadi fair dinkum. Nanti aku tulis ya. Really busy, flat out. Really busy. I'm so flat out. I'm so really busy. I'm really busy, flat out. Football, footy. F-O-O-T-Y, footy. Jadi yang seperti aku bilang, Australia itu sangat passionate banget mengenai sport. Jadi footy. I'm going to watch footy. I'm watching footy now. Something like that. Untuk hello, g'day, mate, g'day. G, tanda kutip, D-A-Y, g'day. Aduh, gue masih belum bisa Australia accent sih, tapi mereka tuh kalau udah ngomong tuh udah kayak, hi mate, g'day mate, wow. Aussie banget. Mereka menggunakan kata loads, often, more itu dengan hips. Yeah, I buy these hips.
Hips itu more than 10, more than 100 hips. Hips bukan hips pinggul ya. HEAPS. Selain itu laptop, lappy. LAPPY, lappy. I'm in front of the lappy now. Gue depan laptop nih. McDonald's, yeah, Mecca, yes, MACCAS, Mecca. Friends, seperti yang aku bilang, mate, MATE, mate. Mau yang kenal atau nggak kenal juga mereka saking easygoing dan friendly dan relaxnya itu selalu dipakai kata mate di akhir kalimat. Mosquito, nyamuk ya, mozzie, mozzie. MOZZIE, mozzie. No problem, no drama, that's alright. No drama, mate, no drama. No problem, no worry, no worries. No drama, no worries. Untuk menggunakan kata selain no problem. Kalau sesuatu yang benar-benar jengkel, kesel, you piss off. An offensive or vulgar way of saying you are very annoying. Lu tuh sangat amat mengganggu, menyebalkan, ngeselin deh lo. Piss off. PISSEDOFF. For sure, I reckon. It's kind of like I think, RACKON. Awesome, sick. Awesome, that's really sick, mate. That's really awesome, mate. Keren banget, tau gak sih lo? Kayak gitu. That's really sick, mate. That's really sick. Kalian bisa nyebut Australia dengan Straya. Yes, Straya, STRAYA. Swag, single bed you can roll up. Jadi kayak tempat tidur yang bisa digulung gitu ya, yang bisa buat kalian tidur, itu namanya swag. Lalu tiny, mereka suka sebut mereka suka menggunakan kata tiny, can of be small, both like something small, sesuatu yang kecil itu tiny. Dan flip flop itu atau sendal jepit mereka sebutnya tongs. THONGS, tongs. Nah, itu dia Australian stereotype yang memang aku bisa share ke kalian, dan kalian bisa komen di bawah ini. Mungkin kalian banyak sekali pembenaran kata benar, karena memang kita harus bagi mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita harus luruskan. Mungkin kalian ada stereotype Australia yang kalian tahu, bisa kalian komen di bawah. It's gonna be awesome, man. Banyak lah ya kata-kata yang memang keren dan nyantai yang tipikal orang Australia. So guys, jadi karena ini videonya kolaborasi dengan para Indonesia vlogger di mancanegara, kalian harus wajib kepoin video-video dari YouTube channel mereka masing-masing. Deskripsi box yang ada di bawah. Jangan lupa kalian kasih like, share, comment, dan subscribe. Dan thank you so much for watching, and I'll see you in this video. Bye bye.